Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk, dengan sebaik-baik ciptaan. Dan memang betul Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada manusia akal sedemikian sempurnanya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan tubuh yang masya Allah sedemikian sempurnanya, yang kalaupun diteliti ya sedemikian rumitnya. Dan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara sifat yang dimiliki manusia yaitu manusia selalunya ingin tahu, ingin mengetahui sesuatu, ingin mengetahui hal-hal yang sebelumnya itu dia tidak tahu. Nah, dan hal ini memang sudah terjadi dari semenjak Nabi Adam alaihi salam. Jadi ketika Nabi Adam alaihi salam suatu ketika sudah diizinkan ya, sudah diciptakan dan juga diizinkan untuk tinggal di dalam surga, di situ juga Allah Subhanahu wa taala ciptakan pasangannya, Siti Hawa namanya. Nah, di situ iblis yang merasa terusir dari surga mengadakan sebuah makar, mengadakan sebuah was-was bahwasanya Nabi Adam ini dibolehkan Allah Subhanahu wa taala bersama dengan pasangannya tinggal di dalam surga dengan beberapa syarat. Di antara syaratnya tidak boleh mendekati sebuah pohon. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Adam beserta dengan pasangannya diperintahkan untuk jangan mendekati pohon ini, sebenarnya Nabi Adam tidak ada ketertarikan sama sekali untuk mendekat kepada pohon tersebut. Akan tetapi ketika sudah, mungkin masyhur kisahnya, kita sudah juga mungkin pernah membaca ataupun pernah mendengarkan, jadi digoda, diberikan was-was oleh iblis. Nah, mungkin yang kita dengar Nabi Adam digoda, kalau makan buah ini nanti bisa abadi, kalau makan buah ini nanti bisa jadi malaikat, kalau makan buah ini nanti bakal punya kekuasaan, kalau makan buah ini bla 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 bla. Tapi jamaah yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya yang bikin Nabi Adam kok sampai mengambil buah tersebut dan memakannya itu bukan karena godaan biar nanti makan buah itu bisa abadi, kalau makan buah itu nanti mendapat kekuasaan, kalau makan buah itu nanti jadi malaikat dan lain sebagainya. Bukan karena itu yang menjadikan Nabi Adam sampai hati penasaran dan mengambil. Tapi apa yang mendorong Nabi Adam untuk melakukan hal tersebut? Karena iblis laknatullah alaih ketika menggoda Nabi Adam, di situ iblis menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam pikirannya Nabi Adam, tidak mungkin seorang makhluk mencatut nama Allah lantas dia berbohong. Maka dari situlah Nabi Adam alaihissalam sampai hati mengambil buah itu kemudian memakannya. Dan akhirnya terjadilah kisah selanjutnya, Nabi Adam alaihissalam berserta dengan pasangannya diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Itu yang pertama, dari semenjak Nabi Adam sudah ada rasa penasaran. Jauh hari setelahnya, jauh masa setelahnya, kurun setelahnya, ada seorang soleh, ada juga yang mengatakan nabi, bahwasanya nabi tersebut adalah Nabi Uzair. Ketika melewati sebuah kaum, ketika melewati sebuah kampung, yang kampung itu sudah dibinasakan, sudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam artian kampung mati ya. Ketika melewati kampung tersebut, si orang soleh ini, ataupun dalam sebuah riwayat dikatakan Nabi Uzair iku batin ngomong, anna yuhyi hadhillahu ba'da mautiha, bagaimana Allah Subhanahu wa taala bakal menghidupkan kaum yang sudah, perkampungan yang sudah porak-poranda, perkampungan yang sudah mati ini menjadi hidup kembali, menjadi megah bangunannya, menjadi banyak diminati oleh orang. Maka muncul rasa penasaran. Nah, ketika itu Allah Subhanahu wa taala lantas mewafatkan beliau selama 100 tahun baru dihidupkan kembali. Maka ketika sudah berlalu 100 tahun dibangkitkan kembali, melihat kondisi lingkungan yang ada itu kaget. Ini ada di daerah mana? Ini saya sedang berada di daerah mana? Mungkin hal yang sama akan kita bayangkan ketika katakan kita hidup di Indonesia pada tahun 1924, yang mana ketika itu
mungkin termasuk kendaraan yang mewah itu pit onto, Pak. Ya, pit kebo itu merupakan sebuah kendaraan mewah. Ataupun yang punya mobil itu beberapa gelintir orang, nggak semuanya, hanya konglomerat saja yang punya. Rumah pun juga banyak, rumah yang bentuknya masih gedek ataupun rumah kayu, rumah yang tembok bisa dihitung jari ataupun hanya orang-orang tertentu yang punya. Tapi ketika diwafatkan, habis itu dibangkitkan di tahun 2024, maka akan terkejut. Zaman dulu belum ada AC, sekarang ada AC. Zaman dulu orang tertentu yang punya mobil, mobilnya pun modelnya seperti itu, sekarang macam-macam mobilnya. Ya. Zaman dulu sepeda modelnya hanya semacam itu saja, sekarang sepeda macam-macam bentuknya. Zaman dulu pakaian orang seperti itu, jarik mungkin ataupun yang serupa, pakaian-pakaian sederhana. Sekarang motif-motifnya macam-macam. Nah, maka jamaah yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini berangkat dari sebuah rasa penasaran. Berlalu lagi setelah itu, jauh-jauh masa setelahnya, pada zaman Nabi Isa alaihissalam, di situ para hawariyun, pengikut-pengikut Nabi Isa alaihissalam itu juga ada rasa penasaran tentang apa? Apakah Allah Subhanahu wa taala bisa, hal yastati'u rabbuka ayyunazzila alaina ma'idatan minas sama'. Wahai Nabi Isa, bisa enggak sih Allah Subhanahu wa taala menurunkan hidangan dari surga? Karena yang mereka bayangkan ketika mungkin didakwahi Nabi Isa alaihi salam bahwasanya di surga nanti hidangannya enak-enak, hidangannya mantep-mantep, susunya mungkin enggak seperti susu yang ada di dunia, madunya enggak seperti madu yang di dunia, ada hidangan-hidangan yang disebutkan yang itu lebih sempurna. Maka itu memantik sebuah rasa penasaran, akhirnya meminta kepada Nabi Isa, bisa enggak sih? Nah, yang kemudian melalui doanya Nabi Isa, melalui munajat Nabi Isa, Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menurunkan hidangan tersebut. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kitab Nasha'ihul Ibad, tepatnya bab ketiga, makalah yang ke-11, al-maqalatu al-hadiyata asyrata. Di situ ada juga orang yang kepo bahasanya. Nah, wong Jawa niku ngomongnya kepo. Kalau kata orang Surakarta, kata orang Solo, kepo itu singkatan dari kayak opo, kayak apa sih gitu. Nah, di situ dikatakan qila li Ibrahim alaihi salam. Ya, dikatakan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi ada yang bertanya kepada beliau tentang apa? Li ayyi syai'in ittakhadaqallahu khalilan. Wahai Nabi Ibrahim, janjane apa sih yang membuat Allah Subhanahu wa taala itu mengangkat dirimu, menetapkan engkau menjadi seorang khalil? Karena jamaah yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, khalil itu bukanlah sebuah status yang rendah. Khalil itu adalah sebuah status tingkatan yang mana tingkatannya itu berada di atas mahabbah, berada di atas cinta. Sedangkan dalam catatan sejarah yang saya ketahui, Allah Subhanahu wa taala itu mendudukkan makhluknya pada status khalil itu hanya dua saja. Yang pertama kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kedua tentunya kepada Nabi akhir zaman, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk Nabi Muhammad saya yakin kita semua sudah tahu lah mungkin kenapa kok sampai diangkat menjadi khalil. Nah, pada masa Nabi Ibrahim itu ada orang yang kepo, penasaran. Wahai Nabi Ibrahim, bahasa kita mungkin tipsnya jadi khalil itu gimana sih? Maka di sini Nabi Ibrahim alaihi salam menjawab, yang mana jawabannya ini insya Allah akan kami sampaikan di pertemuan yang akan datang. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.